Oke, selamat datang di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Oke, sore ini atau malam nih, udah malam ya. Malam ini kita mau podcast. Kita beda dari format biasanya. Walaupun tetap ada mainan-mainan di sini yang keren-keren. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau ngobrol, saya mengundang beberapa orang, beberapa aktor nih kayaknya ya. Di samping saya ada Dwi Sasono. Bener ya Pak? Ini tinggal syuting tadi ya? Iya, syuting. Rela ya ninggalin Sofia Lajuba ya demi kita. Dengan Bapak siapa ini di sini? Gilang. Kita manggilnya Babang aja ya, Babang Ya, Gilang gitu ya. terserah. Kalau Bapak kok kayak gimana? Babang. Babang Gilang yang biasanya main jadi Bang Adi. Kalau di samping sini ada siapa? Tony Leung? Mahal kesininya. Iya, ngundangnya ini ya Iya. ampun, tadi nyebut langsung dari bandara loh. Terima kasih telah diundang. Dengan Koko siapa ini? Marvin, Udah? sudah gitu aja. Marvin. Masa pakai nama panjang, tadi Gilang nggak pakai Iya, nama Oh panjang. gitu ya. Nama panjangnya gila. Oke, dan spesial malam ini kita ada di Multi Toys Surabaya beserta dedengkotnya Multi Toys di sini dengan Om. Masih muda gitu. Masih muda. udah ya? Iya. Oh ya udah. Dengan engkoh. Sama. Kakang. Dengan Koko Mulyadi. Jangan tanpa nama panjang ya. Mulyadi Multi. Ya, kalau panjang ya kayak tadi itu Mulyadi. Pakai Y namanya, saya lupa. Mulyadi. Terus sekarang kan kalau nama-namanya tokoh-tokoh ini tuh kan hurufnya sama kan ya. Kayak gimana itu? Gimana Yang sama? kayak Peter Parker PP gitu Oh, iya. kan. Jadi Mulyadi MM, Mulyadi Multi. Iya. Boleh, masuk. Oke, malam ini kita mau ngebahas soal action figure nih. Action figure kali ini saya nih mau ngebahas lebih ke untuk orang yang awam sih sebenarnya ya. Jadi kita nggak usah membahas yang terlalu mendalam gimana, tapi boleh aja sih kalau misalnya tertarik gitu ya. Dan santai aja ya. Ya. Babang Gilang, Koko Martin nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Ini habis syuting Shang-Chi kemarin gimana? Ya, lancar. Terus bisa datang ke sini, terima kasih telah diundang. Oke. Pertama saya mau tanya dulu nih ke Koko Mulyadi dulu deh. Ini kayaknya yang lebih tahu nih ya soal action figure yang udah lama banget bergelut di bidang action figure, paling lama kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya dia yang paling sepuh soalnya. Iya, Bu. Kesanku kok jadi kayak orang sudah tua banget gitu. Lalu saya mau tanya soal sejarah nih kok, sejarahnya action figure nih loh. Sejak kapan sih ada mainan yang keren-keren kayak gini nih? Kapan ini mulainya ini? Ya, sejarah singkatnya ya, sebenarnya manusia sudah mengenal action figure itu lama sekali sejak zaman voodoo. Oh, zaman apa? Voodoo. Itu action figure pertama di dunia itu voodoo. Nah, cuman kalau yang untuk pop culture, yang untuk dunia hobi, mungkin bisa dibilang action figure ini mulai dari tahun 1964. Action figure pertama di dunia itu G.I. Joe. Yang diproduksi oleh Hasbro. Nah, ini menariknya di sini sejarahnya karena action figure itu sebenarnya adalah rebranding dari dolls alias boneka. Jadi pertama kali di dunia ini yang bermain-main dengan wujud orang, ada baju, pakaian segala macam ini untuk pasar cewek. Oh. Dari mainan boneka. Nah, karena pemasaran perusahaan mainan juga ngincer cowok supaya gimana sih caranya cowok nih mau main sama boneka, akhirnya di rebranding dengan nama action figure dan tokohnya itu tokoh militer, maksudnya orang-orangan tentara perang. Supaya cowok senang Supaya ya. cowok itu mau bermain dengan boneka. Jadi ya mohon maaf cowok-cowok ini kalau diomong, kamu koleksi boneka ya sejarahnya memang gitu kok. Jadi ini kita semua adalah pemain boneka di Iya. sini ya sebenarnya ya. Tapi nama kerennya nih jadi action figure sekarang ya. Yes. Kalau
Nah, dari Koko Marvin dan Babang Gilang ini, Ya. kalian kan termasuk koleksi nih, kolektor ya, suka membeli itu. Gimana nih ceritanya awalnya suka main boneka? Ngomongin boneka apa action figure nih ya? Action figure lah ya. Sejak Action kapan? figure lah, udah Boleh. susah-susah di rebranding Iya. 2 tahun masa kembali jadi boneka. Oke, dari Koko Marvin dulu deh, gimana deh? Ceritanya awal mulai dulu gimana? Dari pertama mungkin tertarik dari karena nonton video ya dulu waktu kecil. Ya, terus mungkin waktu kecil itu tiap kali melihat toko mainan terus dibelikan pas ulang tahun, akhirnya ya kebawa sampai sekarang. Oh, Itu lebih tepatnya. berarti dari video dulu. Apa dulu? Pertama yang dilihat tuh apa waktu itu? Pertama kali suka tuh apa? Ingat nggak? Ingat sih, ya kalau dulu kalau untuk Sentai sih Google 5, kalau robot-robot itu mungkin Deathrobo mungkin, kalau nggak masih single saya lupa, atau Voltus kayaknya. Oh, Iya. kelihatan umurnya ya? Iya, iya, iya. Gapnya kelihatan sekali ya. Saya sampai nggak berani nanya sama Koko yang itu. Iya, iya. Soalnya udah menyebutkan 64 kan. Iya itu. Oke, ke Babang Gilang dulu deh. Kalau Babang Gilang gimana nih? Kurang lebih sih sama kayak Ko Marvin. Jadi dulu itu kan ini Power Ranger kan booming banget. Power Ranger. Power Ranger booming banget. Waktu itu juga lagi ulang tahun, terus juga dibelikan dekorasinya itu Power Ranger semua tuh. Oh. Batman juga dulu kan booming juga tahun 90-an. Nah, itu juga dibelikan Batman itu mereknya Kenner itu dulu yang masih segini-segini. Terus Power Ranger-nya itu dulu Bandai. Terus merentek-merentek akhirnya ke Ultraman beli dulu. Aku ingat dulu Ultraman yang pertama aku beli Sofubinya itu Ultraman Ace. Itu tahun 95-an kalau nggak salah. Kaijunya itu namanya LA King. Itu aku beli semua di Delta dulu. Ada namanya Little M. Jadi di Matahari itu belinya di situ. Kalau misalkan kayak Batman, terus Power Ranger itu dulu aku inget belinya pertama kali itu ada di Toy City lah. Aku inget itu tahun pertengahan tahun 90-an. Oke. Terus baru Megazord apa, jadi akhirnya sampai sekarang akhirnya nemu yang bener-bener klik di hati itu akhirnya ya ke Ultraman itu sampai sekarang. Ultraman. Sama Marvel. Dulu kalau Marvel dulu pertama itu mainan karakter The Thing dari Fantastic Four yang punya batu The Thing itu pertama kali Marvel. Terus akhirnya jatuh cinta sama ini. Ya. Star Lord. Untung nggak cosplay nih ya. Ya, You untung ya. will play with yourself. Ya, Oh, dari- ya, ya. Agak rancu kayaknya. Iya, 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 iya. Kalau dari Banyak Koko, ngerti aja lah. Iya, iya. Kalau dari Koko Iya, ini Marvin malam dia- Jumat ya. Malam Jumat. Kalau dari Koko Marvin favoritnya apa nih so far? So far, waduh ini susah nih kalau dibilang so far, tapi kalau sekarang sih kebanyakan masih ngumpulin Marvel, ini Marvel sih. Mini Terus- Marvel. Ini Oh, Marvel ini. ya, meskipun ya Ada tokoh kesukaan khusus gitu? kalau tokoh kesukaan khusus mungkin kalau Marvel mungkin Thor sih sama Punisher kalau saya suka. Oh. Oke, kalau itu berarti pasti ada nih masa kecilnya. Saya ke Kokomul dulu deh. Ada pengalaman manis apa sih sama action figure dulu waktu Wah, masih kecil? kalau pengalaman manis banyak. Satu aja deh. Ya, pertama kali paling manis kalau harus ngambil satu itu ya action figure pertama kali yang saya dapat itu diberikan oleh papa saya. Itu action figure He-Man. He-Man. Itu seingat saya itu action figure pertama. Nah. Oke. Bisa ketahuan lagi umurnya sekarang. He-Man nggak kuno-kuno banget lah, itu kan 80-an ya, udah 84, 85. Ya, oke, baik. Banyak lah yang seangkatan gitu masih suka action figure. Memang ya kayaknya action figure ini udah bukan mainan anak kecil lagi ya. Tuh ya, kayaknya. Nah, itu kalau dulu awalnya ya targetnya pasti untuk anak kecil ya. Cuman karena mungkin ya ini kita entah harus bersyukur atau harus menghujat para kreator action figure era 80-an karena dari pop culture mereka menghasilkan karakter-karakter yang kita kenal di era 80-an kayak He-Man, G.I. Joe, Silverhawks, Mesh, Voltus ini tadi. Voltus, terus Kamen Rider, Dragon Ball. Itu karakter pop culture-nya itu sangat
berakar kuat sampai sekarang itu nggak bisa lepas. Memorable banget ya. Nah, memorable banget. Jadi yang dulu anak-anak kecil di tahun 80-an mengenal karakter itu, beli mainannya, beli figurnya, sampai sekarang pun itu masih nggak bisa lepas. Betul, setuju. Jadi akhirnya industrinya sendiri berevolusi dari yang mainan hanya untuk anak-anak sampai jadi mainan yang untuk kolektor istilahnya. Iya. Karena kita makin dewasa ini kan makin rewel ya. Jadi bukan anak kecil yang rewel sebenarnya. Orang dewasa tuh lebih rewel dari anak kecil. Jadi kalau melihat action figure tuh wah harus benar-benar yang detail, harus cocok sama filmnya. Ada apa istilahnya melingsi sedikit gitu udah langsung diprotes. Waduh, sampai segitunya ya. Bener nggak sih kalau Babang Gilang sampai segitunya nggak? Misalnya nih kalau mau beli ini nih, wah ini jahitannya salah nih. Sebenarnya sih nggak juga ya. Kalau saya sih nggak terlalu rewel. Apalagi ini yang paling kelihatan ini sebenarnya celananya ini cuma reissue dari celananya Star-Lord yang volume pertama. Harusnya kan yang ini yang terbaru, cuman it's okay lah. Maksudnya bilang nggak rewel katanya. Nah, itu. Tapi ya enggak, maksudnya rewel dalam artian harus itu loh perhatian. iya kan maksudnya tadi gini, apa nggak ada masalah, maksudnya ya sudah lah, nggak terlalu saya permasalahkan. Saya juga belum beli. Jadi memang apa ya, yang katanya Komul tadi itu kalau bisa dilihat-lihat apalagi di media sosial ya itu memang rewel loh. Ini kok detailnya kok kurang seperti ini, kok seperti ini ya. Yang lebih rewel itu malah yang udah berumur gitu daripada yang anak-anak. Yang anak-anak wah tinggal main-main aja gitu kan. Nah iya. Kalau Ko Marvin gimana nih? Termasuknya rewel apa enggak kalau beli sesuatu, kalau beli action figure? Ya mungkin sama ya kayak Komul sama Gilang ya, mungkin ada sesuatu yang kurang, apalagi kan barang tuh sering di reissue, di renewal segala macam lah, apalah istilahnya itu kadang cuman diganti catnya atau bagian kayak ini mungkin celana di apa sudah pernah dikeluarin tapi dikeluarin lagi mungkin diganti warnanya atau sedikit aksesoris ditambahin, cuman gitu aja sih, tapi harganya ya itu yang bikin harganya jadi naik lagi jauh. Nah ini sekarang membawa kita ke topik yang agak lebih lucu lagi nih. Kayaknya sekarang ini ya udah nggak sekedar hobi, tapi kadang-kadang ya itu karena harganya ini sudah nggak main-main nih, udah bukan harga mainan anak-anak lagi nih kayaknya, ya kan ya. Ini sekarang malah ada beberapa yang memanfaatkan action figure ini bukan hanya hobi tapi untuk cari untung, cari cuan nih ceritanya, gitu kan, mau dapat keuntungan atau gimana. Nah ini saya minta pendapat Komul dulu deh, ini gimana nih? Fenomena ini. Kalau fenomena itu harus saya ceritakan runtut ya sejarahnya. Jadi kita kan waktu masih kecil kita tuh murni suka sama barangnya, sama action figurnya, entah itu karakternya atau action figurnya, wujudnya atau apanya lah, itu murni karena memang kita suka. Nah setelah dewasa kita mulai pilih-pilih nih, maksudnya yang detailnya lebih bagus, yang memang untuk kolektor segala macam. Nah cuman ada beberapa orang itu kan nggak bisa lepas kan dari figur yang lama nih, yang kuno dulu. Jadi figur yang kuno ini otomatis harganya itu kan naik. Ya entah gimana ya, ini memang dari secara alamiah dari pasarnya ya, jadi dianggap barang vintage. Jadi figur yang era-era tahun 80-an sekarang tuh harganya wah bisa berpuluh-puluh kali lipat. Nah otomatis kan dengan gap harga setinggi itu, produsen mainan baru itu juga lihat, wah harga segitu aja, barang kuno gitu aja orang mau beli. Kalau saya buat lebih bagus, lebih detail, harganya sama, harusnya orang mau beli. Apalagi yang zaman modern sekarang ini ya, orang yang udah lebih rewel. Jadi akhirnya dibuatlah barang yang memang komposisinya itu untuk kolektor yang lebih detail, tapi dia nggak akan buat itu dalam jumlah banyak karena memang bukan untuk pasar anak-anak, nggak semua orang akan beli gitu kan. Nah jadi memang harga mahalnya itu bukan karena dimahal-mahalin atau gimana, tapi karena memang prinsip ekonomi lah, kita buat barangnya makin sedikit otomatis biayanya dibaginya itu kan lebih tinggi, lebih gede. Nah dari situlah akhirnya timbul supply and demand, dimana kalau supply-nya dikit, demand-nya tinggi, otomatis harganya naik dong pasti dong. Nah ini kan prinsip ekonomi sederhana lah. Jadi pada saat
barangnya itu limited, tapi yang mau beli banyak, harga naik. Karena langka kan? Karena langka. Nah, udah harga naik ini baru akhirnya ada orang-orang itu yang lihat gini sih. Dia nggak doyan karakternya, tapi dia lihat, wah, ini waktu awal pertama kali harga cuma 3 juta misalnya. Tahu-tahu sekarang bisa jadi 5 juta, 6 juta, kadang 10 juta. Wah, ini langsung mikirnya cuan. Nah, itu yang agak gimana ya kalau menurut saya, karena dia sebenarnya nggak suka action figure, nggak suka karakternya. Bukan kolektor juga. Bukan kolektor juga, cuman karena dia, wah ini kalau aku beli ini waktu 3 juta, waktu 6 juta jual lagi, aku berarti cuan dong, jualan ribet. Nah, akhirnya mereka ikut-ikut. Oke. Barang yang sudah terbatas, jadi lebih terbatas lagi, karena kolektor rebutannya bukan antar kolektor aja, tapi juga sama orang-orang yang oportunis ini tadi. Iya, jadi gara-gara itu malah beberapa orang nih ikut campur malian ya? Ya, Jadi ikut campur. Cuman kan akhirnya jadi permasalahannya itu, ini kan hal ini juga dilihat kan sama produsen. Wah, saya nyetak ini 1000 piece misalnya. Di pasaran tuh habis, sampai harganya naik-naik nggak karuan. Nah, kalau gitu nextnya saya nggak buat 1000, saya buat 5000. Otomatis tambah gede dong supply-nya. Nah, itu akhirnya orang-orang yang berpikiran cuan itu tadi kan nggak bisa langsung seketika naikkan harga akhirnya, karena barangnya makin lama disuplai makin banyak. Ya itu kan memang udah prinsip ekonomi, dikasih 1000 kurang kasihlah 2000, 2000 kurang kasihlah 5000, 5000 kebanyakan, nah diobral-obral. Iya. Sering terjadi. Nah itu umum prinsip ekonominya di situ. Padahal kalau dilihat dari produksinya, figurnya, dari kreasinya segala macam itu nggak ada penurunan, malah cenderung meningkat, makin bagus figur zaman modern. Cuman kalau masalah harga ya itu tadi, tiap region beda-beda lah, tergantung para oportunis ini tadi. Permainan harga ini tadi itu akhirnya itu merugikan siapa ya kira-kira? Kolektor atau produsen? Nah, sebenarnya kalau sampai hancur-hancuran harga ya kita ngomong ya itu semua rugi sih. Produsen rugi, toko yang jual rugi, kolektor pun rugi. Jadi kan ibaratnya ya kita nggak bisa pungkiri ya, kita waktu beli pertama rilis anggap harga 3 juta. Tahu-tahu karena banyak yang oportunis nimbun barang tapi akhirnya nggak laku-laku ya. Ya, sering terjadi. Harganya jadi 1 juta. Nah, kan ya kita nggak menutup ini ya, perasaan wah aku beli 3 juta sekarang diobral jadi 1 juta. Relate ya? Iya. Nah, cuma itu nggak selesai sampai di situ. Karena apa? Begitu udah pernah kejadian gitu, otomatis kita kan nggak akan buru-buru nih belinya. Iya, betul. Kita nahan-nahan, nggak mau, ntar aja kalau sudah diobral. Sudah ditunggu sampai lama nggak ada yang ngobral karena nggak ada yang beli lagi. Oportunisnya berhenti. Ini curhat apa gimana ya? Jadi akhirnya barang yang diharap 3 juta turun jadi 1 juta malah naik jadi 6 juta, 7 juta. Itu dilema yang terjadi selama Iya. Ini cerita hati yang terungkapkan Iya, akhirnya. curhat sih. Ya. sudah terwakilkan Iya. sama Kumun. Berarti sudah lagu lama para kolektor dan seller nih sepertinya ya. Ini Ya itu siklus alami lah, nggak bisa dihindari mau nggak mau. Makanya untuk yang awam, kalau menurut saya ya mau ngoleksi action figure itu jangan karena cuannya, tapi memang benar-benar suka. Kalau nggak suka mending nggak usah beli deh. biar nggak ketun. Ya soalnya nanti jadinya yang nggak itu tadi kan. Kayaknya ini nih contohnya nih. Ini katanya lagi marak gas tip ya katanya ya. Nah ini kalau ini saya nggak bisa, ini fenomena baru. Jadi maksudnya ini kita distributor official nih. Produk ini kan 52 Toys ya, brand box. Ini yang seri Shinchan. Ini kita kan officialnya. Jadi kita waktu pre-order istilahnya waktu barang belum rilis itu harga tuh murah banget kita buka. Dan setelah rilis pun kita jualnya itu bisa per biji, nggak harus langsung komplit gini. Itu juga ya masih fair lah, harga itu kita nggak terlalu mahal lah, harganya masih masuk akal. Daripada toko-toko lain itu kita masih oke ya. Karena distributor Karena distributor resmi kita ini. Tapi entah kenapa hype-nya itu pada saat ada orang buka
Kan sekarang banyak ya, just tip. Wah, difoto barangnya di Hong Kong kayak di Singapura kayak atau di mana lah, nggak tahu sih. Pokoknya difoto terus akhirnya banyak. Oh, saya mau titip yang ini, saya titip yang ini, saya titip. Padahal di sini ada. Padahal satu di sini ada, dua harganya tuh lebih murah kita loh sebenarnya. Nah, iya, belum kena ongkos Nah, just belum tip-nya. kena fee-nya segala Iya, macam. iya, betul. Cuman ya ini fenomena orang online tuh mungkin ya karena mungkin mager jadi lebih ngandalin apa yang kelihatan di handphonenya dia, jadi begitu kelihatan wah just tip, wah ini bagus ya, lucu ya, beli. Ngikutin hype juga sih. Iya. sebenarnya. FOMO. Makanya Iya, FOMO. jadi mereka apa pengetahuannya tentang market mungkin kurang dan itu yang dimanfaatkan celahnya mungkin oleh para just tip. Barangnya sebenarnya sudah ada di sini lebih murah tapi malah lebih milih untuk ambil yang di just tip itu fenomena baru sih. Ya baru tahu juga ya. Emang kenapa sih? Nah, ini saya mau tanya sama Babang Gilang sama Martin gitu Martin ya. Kolektor itu kan sebenarnya punya sendiri, dipajang-pajang di rumah sendiri. Iya. Belum tentu kan kalian tuh kan nggak khusus mengundang orang, lihatlah koleksi saya. Datanglah ke rumah untuk melihat koleksi saya, kan nggak gitu kan ya kayaknya. Iya. Jarang lah ya gitu ya. Tapi kenapa kok kalian tuh seneng banget barang yang harus ori gitu? Ini saya ngomong dari kacamata orang awam ya. Iya. Misalnya nih ada mainan ini nih contohnya. Nah, ini kalau ini jujur ya, ini umum maaf ya saya ngomong nanya ini ya. Kalau saya cari ini kalau misalnya di pasar-pasar gitu ya. Ini yang harga murah tuh ada loh, gitu kan nyoba harganya mungkin nggak kayak gini ya. Tapi kan kalau untuk mainan sekedar dipajang, ya udah gitu loh. Orang nggak tahu nih harga berapa ngerti kan. Tapi kalau kalian tuh pasti harus beli yang ori gitu kan, yang harganya pasti lebih mahal jauh. Itu kenapa? Pengen tahu aja. Sebetulnya sih karena pertama karena apa ya, bukannya mau menjadi sebuah atau mungkin kolot enggak, tapi lebih ke kita menghargai apa yang misalkan senang Ultraman ya, aku menghargai sebagai budaya yang membuat Ultraman ini. Dari aku beli yang ori itu ya pasti nanti uang itu kan pasti nanti buat mereka produksi ulang lagi kan seri yang lainnya seperti itu juga. Pasti namanya seorang kolektor, apalagi yang ngefans berat sama Ultraman atau apapun lah, udah apalagi soal Star-Lord itu ada privilege sendiri, ada kepuasan tersendiri ya. Karena memang benar katanya Cesarin tadi, memang ada, bahkan sekarang mirip bahannya pun dari Sofubi memang di pasaran itu ada dan lebih murah. Cuman karena itu istilahnya bahannya ori gini tapi dicetak ulang, itu mungkin detailnya kurang kuat gitu loh. Jadi apa ya kalau mungkin buat yang mau custom mungkin nggak apa-apa, cuman kalau misalkan cuman ya pajang seperti ini meskipun warnanya itu minimalis dan ini kurang berwarna ya ada rasa puasnya sendiri gitu loh, seperti itu. Kalau dari aku sih kurang lebih seperti itu. Kalau dari Komartin gimana? Kalau aku sih ya mungkin nggak jauh beda ya sama Gilang. Kalau aku sih mungkin lebih melihat ke kualitas juga sih. Ya betul. Nah, kualitasnya jadi kan mungkin dari catnya atau detail lain-lainnya. Soalnya kalau dibilang barang nggak ori yang dipajang di sini pun semua ada nggak orinya gitu. Meskipun kayak kelasnya Hot Toys ini juga ada, memang harganya cuma separuhnya sih, cuman kalau kualitasnya pasti jauh lah. Apalagi yang kayak Sofubi ini pun juga ya benar Gilang tadi, kalau misalnya nggak di repaint atau nggak di apa pasti jauh beda lah kualitasnya. Kecuali kalau mungkin mau dibuat custom, mau dicat sama ditambah-tambahin aksesoris apa, mungkin ya orang karena memang nggak dijual ya mungkin orang buat custom ya kepuasan tersendiri juga sih, orang buat koleksi yang customan juga. Nah terus kalau gitu pertanyaannya seperti ini, kalian tuh ya garansi pasti orinya tuh gimana cara tahunya? Apa kalau misalnya harus beli di toko resmi atau gimana? Kalau di multi pasti ori. Nah ya itu, Ya, bentar dong Go, aku tanya mereka dulu nih. promosi dulu. Caranya dapat pasti kan, kalau misalnya beli online kan belum tahu nih. Kalau beli online kan belum tentu ori juga, padahal apalagi yang Bang Gilang tadi ngomong mirip Betul. banget gitu kan. Betul. Dia bilang itu ori, kita tahu dari mana gitu kan. Jadi sama dulu ini. Monggo. Oke. Jadi kalau yang untuk ini sekarang meskipun ada di toko online ya, toko hijau, itu memang kelihatannya kadang ada yang ngepostnya pakai foto yang ori, tapi ternyata pas datang loh, ternyata yang KW gitu. Nah, sekarang sih kalau misalkan milih-milih untuk beberapa hal, misalkan kayak Toys atau mungkin Ultraman seperti Bandai,
yang penting yang pasti-pasti aja ke multi gitu loh, atau mungkin ke tempat yang istilahnya kredibilitasnya itu udah bagus gitu loh. Yang apa ya, kayak misalkan Ultraman seperti ini, yang paling jelas kan ya di multi juga ada pasti labelnya kan pasti ori gitu loh. Nah, kalau misalkan kayak mungkin di tempat lain kayak misalkan kita misalkan beli yang lain ya kita cari kredibilitas sellernya aja sih gitu. Oh, Gitu. kalau Ultraman gimana juga sama? Ya sama sih, kalau misalnya mau cari yang mungkin Jepang atau kayak gini ya mungkin bisa di multi selama masih ada di multi. Kalau enggak ya mungkin di online ya kita kan pasti juga banyak kenalan seller lah. Nah, sellernya juga pasti kan juga udah tahu jualan kualitasnya, dan juga harusnya ya kalau online pun juga untuk barang KW itu harus ditulis sih biar nggak ketipu juga sih ya. Betul. Masalahnya itu kan cuma dari foto, kita juga nggak Betul. tahu, kecuali kalau kita sudah pegang baru pasti tahu Soalnya lah. kalau seller online gitu kalau sampai ketahuan jualan KW kayaknya langsung blacklist kayak gitu. Iya kalau misalkan kita dirugikan, misalkan ada yang cuma ya memang orang nggak ngerti cuma yang kata komul cuma yang punya aja ya. Punya, Nggak- itu nggak susah tahu juga. Kadang susah. juga orang kan malas ribet untuk komplain gini gitu, mesti ngirim lagi ya itu mungkin merasa rugi. Jadi kalau dan untuk ya. pastinya gimana Bu? Ya, Sini aja gitu ya. kalau tentang ori KW ya, ori KW kalau pengalaman saya, KW itu nggak pernah ada yang bisa sampai sama bagusnya dengan ori 100%. Dan bahkan kalau pengalaman pribadi saya pernah dulu beli barang KW karena memang murah dan lumayan mirip pastinya, tapi ternyata bahannya itu sangat jauh berbeda dengan ori. Sangat jauhnya itu gini, biasanya itu paintnya, Iya betul. catnya, warnanya, dan itu bukan dari secara visual lebih jelek ya, tapi ada efek negatifnya juga. Jadi saya pernah pajang barang KW satu lemari dengan ori, itu ternyata uap catnya itu bisa menguap dan bisa ngerusak yang ori. Betul. Pernah juga. Itu pengalaman pribadi. Catnya itu. Ini saya bilang langsung action figurnya tuh dulu McFarlane Toys yang Metal Gear. Nah itu ada KW-nya itu tapi yang merek lain, kalau nggak salah merek kayu blue atau apa ya lupa. Nah itu yang KW-nya saya display sebelahan sama yang orinya dari McFarlane. Genep setahun lebih dikit lah. Itu ngerusak semua yang orinya McFarlane. Warnanya jadi belang, dan yang parahnya lagi plastik karetnya yang ori itu jadi getas. Betul, setuju. Jadi saya tahunya dari waktu saya buka lemari itu, setelah lama gak saya buka, baunya tuh jadi Betul. gak enak. Iya. Baunya gak enak, dan yang figur ori ini yang khusus satu lemari ya sama yang KW itu kena pengaruh semua. Catnya jadi pudar, jadi belang, terus karetnya jadi getas. Terus kalau dipegang itu yang KW itu bisa kayak lengket-lengket. Iya. Dia kayak menguap catnya itu warnanya. Nah yang di luar itu yang nggak selemari sama yang KW awet, nggak ada perubahan. Nah sejak itu kapok udah, nggak KW lagi. Mungkin KW itu ya kalau mau dibuat custom atau mau dibuat apalah, pokok bukan untuk yang dikoleksi, cuman buat anggap aja jadi korban, entah itu korban mutilasi atau custom itu kan mutilasi kan, Iya, potong-potong atau dibikin atau diorama diapa, gitu ya, atau diorama ya mungkin nggak apa-apa lah. Cuman kalau untuk dikoleksi beneran ya bukan promosi barang toko saya ori, cuman memang lebih baik jangan beli yang KW. Ori selain kita menghargai kreatornya juga, kita istilahnya menghindari hal-hal negatif tadi itu jadi barang KW. Jadi kayaknya punya action figure koleksi gini ini seperti kayak punya anak sendiri gitu ya. Betul. Itu pertama kali punya Hortus itu harus bahannya kan dari kulit gitu. Itu harus istilahnya nggak boleh terlalu kena ini, udaranya harus pokoknya biar nggak ngelupas lah kayak gitu. Jadi betul-betul dibisikin gitu berkala. Perawatan khusus ada nggak nih sama aku? Misalnya dikasih semprotin apa, keset apa, atau ada golesin apa gitu? Ya mungkin paling gampang kotor itu ya berdebu sih biasanya. Betul. Hambatan utama itu pasti berdebu, meskipun di dalam lemari kaca pun pasti tetap berdebu. Betul. Apalagi kalau ditaruh di luar ya. Ya
gitu sih. Makanya kalau semakin banyak ya semakin repot tentunya membersihkan. Ya setuju. Butuh waktu lama. Iya. Pas nganggur. Oke, jadi kalau di Multi sendiri nih fasilitas apa aja sih itu kayak sejauh ini yang ditawarin untuk memudahkan para kolektor ini mendapatkan informasi atau untuk membeli atau apa ini Ya, kira-kira apa? kalau untuk informasi kita pasti pakai media sosial ya. Jadi kita ada website sendiri, ada multitoys.id. Cuman sekarang lagi maintenance. Jadi bulan depan mungkin baru operasional lagi. Cuman kita bisa dapat infonya tetap dari medsos seperti di Facebook Multitoys atau Multitoys Surabaya, atau yang di Bandung bisa lihat di Multitoys Bandung. IG juga ada. IG juga ada, IG-nya Multitoys Surabaya juga ada IG-nya. Pokoknya tinggal ketik aja Multitoys itu pasti ada. Harga pasti oke lah ya kalau harga juga kita akan istilahnya kita ada pre-order. Pre-order ini ibaratnya udah harga kita terbaik lah. Barang belum rilis kita pesen dulu tuh harganya udah paling oke. Udah nggak ada campur tangan yang tadi tuh ya, yang ya itu kalau itu kita nggak bisa bilang kalau tiba-tiba ada yang datang mau jadi penimbun, borong terus nanti nggak bisa mereka sendiri yang kesusahan jual akhirnya diobral-obral sendiri, itu kita nggak bisa ngomong sih, kita mau gimana melarangnya ya kan. Kayak kita udah buka pre-order harga misalnya harga 3 juta, tahu-tahu dia borong 10, habis itu dia sendiri yang kesusahan nggak bisa jual, terus akhirnya dilelang atau dijual gimana, harganya cuma laku 1 juta, kadang nggak sampai 1 juta, terus akhirnya orang-orang beranggapan wah harga pasarannya hancur, padahal ya sebenarnya cuma 10 barang itu tadi, kadang malah cuma satu barang dilelang lakunya murah, terus semua wah saya mau harga segitu, maksa-maksa. Ya, itu kita nggak bisa ngomong sih kadang itu, emang udah mau nggak mau, cuman ya kan yang orang itu kurang pemahamannya itu kan beda antara dunia maya dan dunia nyata. Kita kalau ngomong netizen nih, kita akan lihat yang lelang itu kan semua online. iya. Padahal di luar online, yang pasar di luar online yang di dunia real yang benar-benar kolektor itu masih ada banyak. Yang mana mereka nggak ngurus lah harga yang di online itu, karena ya ribetnya itu tadi seperti yang diceritain Mas bilang. Order tahu-tahu dikirimnya yang KW. Ya, iya. Order tahu-tahu barangnya nggak datang. Nah ini sering kasus juga kan, drama-drama. Ini bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin orang awam untuk masuk ke dunia action figure. Cuman ini perlu tahu, karena kita ini kan kalau sudah menawarkan pre-order itu karena kita ini resmi, distributor resmi. Dan kita juga perusahaan ini resmi. Jadi no tipu-tipu lah istilahnya. Kita udah buka harga sekian, barangnya seperti ini, pasti seperti itu dapatnya. Nah cuman karena ada masalah itu tadi, barang kalau PO 3 juta tapi nanti ada yang ngesil 1 juta, wah berarti harga PO 3 juta ini bukan yang paling murah dong, orang-orang kan berpikirnya seperti itu di online. Akhirnya ada beberapa oknum lah saya bilang, memanfaatkan celah. Oh kalau gitu PO di saya aja, PO di saya cuma 2 juta. Nah ini secara logika mestinya kan nggak masuk. Kita distributor resmi aja udah harga terbaik aja buka 3 juta. Ada yang nawarin 2 juta. Orang langsung percaya, langsung mau order ke yang 2 juta. Padahal orang yang buka 2 juta itu siapa sih? Distributor bukan, punya perusahaan juga enggak. Cuman karena wah pokok saya mau yang lebih murah, akhirnya semua PO sana. Nah namanya pre-order itu kan nggak sehari 2 hari selesai. Pre-order itu kan barang belum rilis, masih proses produksi segala macam, bisa setengah tahun, kadang setahun, kadang setahun lebih. Tahu-tahu begitu barang mestinya udah rilis, dicari orangnya yang buka harga murah tadi udah nggak ada, hilang. Ya. Nah, gimana coba kalau kayak gitu? Nah sekarang banyak sebenarnya kasus sering terjadi. Ya mungkin dulu awal-awal mungkin karena kurang ini ya, masih belum tahu lah, belum pengalaman lah, jadi ketipu. Jadi kita buka harga sekian, ada yang lebih murah, wah semua akhirnya yang lebih murah ternyata zong. Nah cuman kalau kejadian itu terulang lagi, ini sebenarnya
sebenarnya penipunya yang pintar atau yang ditipu yang bodoh. Itu ya kan kita istilahnya kan you fool me once, shame on you. Iya. Fool me twice, ya shame on me. Iya. Kayak kan maksudnya kita kayak keledai aja nggak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali kan istilahnya. Iya, iya. Nah udah pada pengalaman seperti itu, kok ya diulangi lagi. Ya kan, nah, maksudnya kan argumennya mereka sama, nanti harga ready-nya lebih murah dari harga PO, itu nggak ada. Itu sebenarnya apa ya, kalau saya buat istilah kerennya itu shadow price. Shadow price, jadi barang yang laku di lelang online, barangnya padahal cuma 1-2 biji, bisa laku murah, terus semua pengennya, oh itu harganya dianggapnya harga retailnya segitu, padahal ya itu balik lagi di dunia nyata itu nggak segitu, nggak seperti itu cara mainnya sebenarnya. Nah makanya juga kasihan itu kalau yang seller-seller hanya mengandalkan online, nggak pernah ikut convention, nggak pernah ikut toy fair, nggak pernah ikut pameran lah istilahnya, nggak toko fisik gitu. Jadi mereka sering terombang-ambing kena permainan harga itu tadi. Banyak dramanya juga ya. Iya. Tapi itu tidak menghapus keinginan untuk Iya. tetap mengkoleksi action figure. Malah tambah seru. Tambah seru malah. Banyak challenge. Tambah seru. Tambah seru kayaknya berarti nggak pernah ketipu ya. Kalau yang pernah Oh ketipu- sudah. Seru. Masih serunya itu. Mungkin nggak. Pernah. Cuma sedikit. Nah, kalau yang pernah ketipu disuruh ngomong seru itu kayaknya wah Menghibur diri kok. Sambil nangis. Pasti ada lah, sedikit-sedikit. Iya, iya. Meskipun ya Sedikit-sedikit berapa lah. ya, ada lah pasti kayak gitu. Oke deh, kalau gitu saya mau minta pesan-pesan nih buat dari kalian bertiga ya. Dan dari Bapak bilang dulu deh. Pesan dan kesan untuk teman-teman yang belum pernah mencoba untuk koleksi atau belum pernah mungkin tahu, bahkan nggak tahu mungkin ada toko mainan yang khusus orang dewasa. Iya. Tapi bukan mainan doang. Iya. Itu gimana? Gimana ini? Kayaknya jadi apa Iya, ya? ambigu. Mainannya ambigu. Bentar. Jangan ganti genre dulu, bentar. Pesannya apa nih kira-kira untuk orang-orang yang mau pingin nyoba untuk koleksi ini kayak apa sih? Gitu. Jadi kalau dulu sih pengalamanku sama teman-teman nggak ada salahnya mencoba gitu loh. Apalagi sebagai yang istilahnya apa ya, sudah menggeluti duluan soal koleksi gitu. Ya kita paling senang itu ngeracun memang di situ. Ayo beli ini kesini ini. Ya di situ. Jadi istilahnya tetap apa ya, namanya hobi kan buat fun gitu. Jadi di situ jangan bikin malah jadi ada namanya apa lagi, bikin pengotak-otakan senior apa enggak ada, malah harusnya sih kan sama-sama seneng enjoy. Jadi misalkan nih aku sama Komul sama Komarvin itu kan harusnya apa ya, kayak gini nih saling ngobrol, kok ini ada nggak apa barang ini, ntar kabarin aku ya. Jadi ya saling kontak-kontak. Jadi kalau sama beliau-beliau ini aku ya gitu, ada nggak mainan Ultraman yang baru, jadi gitu. Nama ke Komarvin, Marvel Legends yang baru ada nggak di ini, ya itu kayak gitu. Oke. Kalau kamu gimana nih? Senangnya apa nih yang bisa diracunin ke teman-teman yang belum pernah koleksi? Apa ya? Ya pokoknya kalau koleksi dibuat fun aja lah. Yes. Sesuaikan budget juga. Dan kalau bisa fokus lah kalau koleksi. Iya, betul. Daripada Itu. terlalu banyak ini nanti Betul. pusing sendiri. Fokus tuh maksudnya fokus dengan satu karakter gitu kan? Atau gimana? Ya itu lebih baik kalau Ya, kamu bisa. kalau bisa gitu. Tapi masalahnya ya itu sesuai dengan yang dikatakan Komul tadi, memori masa kecil ini yang susah. Inner child yang susah. Inner child-nya itu yang susah. Mungkin kita kan suka nggak cuma satu pasti. Kita juga suka ya. Ini ada yang dari US, ada yang dari Jepang, ada ya dari kecil kan ada yang suka robot, ada yang suka superhero ya itu yang susah. Yes, betul. Dan harganya juga sekarang kan semakin mahal. Jadi ya itulah sesuaikan budget aja kalau bisa fokus. Kalau nggak bisa ya dicoba saja. Kalau dari Komul nih ini kan pasti menyediakan nih ya untuk pasar yang budget berapa aja Ya. bisa mulai lah gitu kan ya. Nah kalau saya sih, kalau dari saya pesannya kurang lebih hampir sama ya bentuknya. Asalnya itu harus dari rasa suka gitu. Yes. Betul. Kalau misalnya, wah saya waktu kecil nggak pernah tahu gini-gini itu, apakah saya bisa suka ini? Nah itu saya pesannya ini, kalau untuk hobi action figure jangan hanya dari online aja. Mau nggak mau harus datang.
Lihat fisiknya Nah, jadi ya. lihat fisiknya. Jadi kalau yang tempatnya berdekatan dengan Multitos ya bersyukurlah, karena bisa langsung berkunjung. Yang jauh aja kebelain. Saya bukan promosi tentang toko ya, cuman maksudnya gini. Kita lihat sesuatu di foto atau bahkan video dengan barang aslinya beda, Betul. beda banget. Setuju. Rambutnya itu Setuju. Beda banget Setuju. sensasinya. Jadi untuk memulai hobi ini, saran saya sangat saya sarankan jangan hanya sekedar dilihatin fotonya atau lihat videonya. Anda harus datang untuk lihat kira-kira nih objek ini yang mau jadi hobi saya nih kayak gimana sih sebetulnya. Nah dari situ baru kita kan bisa tahu kan kita tuh seneng yang seperti apa, karena kalau lihat ini Hot Toys, ini dia detail, dia menampilkan detail. Kalau yang Ultraman ini kok kayak nggak detail, tapi yang wujudnya itu dia lebih lebih nyeni lah, lebih artistik. Kalau anime juga, wah ini nggak proporsional, kepalanya kecil, kakinya panjang, nggak kayak gitu. Tapi kan itu seni. Ya, ini Iya, gitu. betul. Seni. Iya, betul. Jadi kayak wujud Topik filmnya seninya kayak itu beda-beda. gitu. Nah ini ada Shinchan Ada yang besar kecil. gundut, ini modelnya. Ya kan tidak semua seneng yang detail. Iya, kan? iya, Ada yang iya. seneng gundut-gundut. Betul, betul. Ada yang seneng yang anime Betul. tipe manga, ada yang seneng tipe fantasi. Iya. Nah itu kita bisa tahunya benar-benar tahu kita sebenarnya suka yang mana ya, itu harus datang dan lihat Lihat sendiri. sendiri. Itu sih. Jadi istilahnya nih online, kita ada pasar online ya, biarlah pasar online berjalan dengan sendirinya, cuman lebih srek itu istilahnya, lebih sah itu kalau kita bisa datang langsung dan lihat. Makanya Setuju. Multi sekarang kita lebih berusaha untuk bikin banyak sekali event yang khusus, entah itu Gundam atau itu Hot Toys, Ban Presto, Tamashii, Bandai. Kita lebih berusaha untuk menghadirkan event-event seperti itu supaya orang bisa lihat langsung produknya itu seperti ini aslinya. Jadi otomatis nanti kalau kelihatan KW juga otomatis bisa tahu loh, kok kayaknya beda ya sama yang lihat orinya ya. Berarti next time kayaknya kita perlu nih ngebandingin langsung produk KW dan ori gitu ya. Nah Itu. itu Boleh, Seru tuh betul. kayak Harus gitu. itu. saya Sangat, sudah sangat gatel setuju. sekali bikin seperti itu, cuman nggak tega mau beli KW-nya tuh. Itu Habis masalahnya. review pasti saya bakar Iya. itu. Wah, oke. Kalau gitu kita sekian dulu deh. Kita sudah cukup banget ngomong-ngomongnya. Saya udah banyak dapat pencerahan juga ini tentang action figure yang keren-keren ini, yang bagus-bagus ini. Aduh, ternyata macam-macam ya. Iya. Mereknya macam-macam, produsennya macam-macam juga gitu kan. Hot Toys ini lebih ke detail ya kayaknya yang memang ya. Kalau yang anime-anime itu khusus juga, beda lah pokoknya. Dah, ya saya mengucapkan terima kasih banyak sudah boleh beracara di sini, Pak Mulyadi di Multi Toys Surabaya dengan Koko Wenwu. Terima kasih kembali telah diundang. Tenring sih ada di mana sekarang? Di Uang kalung ini. Oh, di kalung, Jadi jadi di banyak, kalung. macam-macam. Ini Tenring. Iya. Tinggal berapa? Tinggal 3. Tinggal 3. Dan Babang Dwi Sasono silakan kembali ke syuting. Oke, terima kasih semuanya. Saya Sherin untuk pamit undur diri dulu di YouTube channel Multi Toys Indonesia.